Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Aduh, kok pada lemas sekali semua ini. Gimana nih Butet? Pada lemas sekali. Oke. Berhubung karena kita pelajaran. Oh, lagi sakit. Aduh, masa harus semangat nih. Berhubung kita pelajaran siang nih, kita yel-yel dulu. Oke? Siap? Jadi kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi istimewa dengan begini ya. Iya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Jangan lupa istimewanya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan pada ngantuk dong, walaupun kita di jam siang nih, kita harus tetap semangat. Karena kemarin kan kita baru merayakan hari kemerdekaan negara kita kan? Yang keberapa? Yayan keberapa ya? Iya, Pak. 77, Pak. 77. Wah, iya nih. Kita udah 77 tahun nih. Dan saya mau tahu dulu ini yang tidak hadir mohon dibantu. Ini siapa yang tidak hadir, Epi, hari ini? Hadir, Pak, semuanya. Epi, hadir semua? Udin nggak masuk, Udin. Oh, Udin nggak masuk. Amerika, Pak. Pulang ke Amerika. Oh, pulang ke Amerika. Waduh, impor ya dia ternyata ya. Oke, ya. Kemarin kan kita udah ngerayain hari kemerdekaan ke-77 ya. Yayan kemarin saya lihat bikin gapura ya di ERT ya? Ada bikin Pak, kita juga ada kegiatan lomba. Oh Pak. gitu, ya. Kemarin ngias-ngias depan gang ya itu. Tahu nggak sih kalian sebenarnya gapura itu apa gitu loh? Ada yang tahu nggak? Gerbang, Pak. Gerbang. Gerbang. Ya. Sebetulnya gapura itu asal katanya dari kata Sanskerta, gapura yang artinya gerbang. Nah, kalau mau tahu, sebenarnya kan kita sudah minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai Neolitikum, Paleolitikum, ya kan, Mesolitikum, itu kan zaman-zaman batu ya. Nah dari itu kita akan beranjak ke pelajaran selanjutnya nih, yang berhubungan juga sebenarnya dengan batu juga berhubungan, tapi lebih ke arah modern lagi gitu. Nah ini saya kasih tahu dulu ya, mungkin aja ada yang pernah datang ke sini nih. Kita lihat dulu ya, sebentar nih. Saya tayangkan dulu. Kali aja udah ada yang pernah datang ke sini dan bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Ini apa sih sebenarnya nih? Udah tayang belum? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar ya. Belum, Kita lihat Pak. dulu nih. Kayaknya internetnya agak lama nih di saya. Aduh. Nah, ya, sebentar nih. Nah, ini apa ayo? Ada yang tahu nggak? Gapura, Pak. Nah, benar, Deden, gapura. Ini gapura. Kalau kemarin ya, Yan, saya lihat gapuranya warna merah putih ya, Yan. Ada 1945-nya ya. Pakai bahu kita. Nah, ini betul. Ini kalau yang ini ada gapura nih. Ini enak nih, bisa digeser-geser ya. Kalian juga Pak, itu bisa di mana, lihat Pak? nih. Pak, Ini itu adalah gambar gapura di mana, Pak? Indah banget pemandangannya. pertanyaan yang bagus, Butet. Saya suka nih pertanyaan yang bagus. Ini adalah gapura di wilayah Trowulan. Nih kita pencet di sini ya. Ini ada informasinya nih. Sebentar, biasanya muncul. Nah, ini adalah gapura Waringin Lawang. Ini bentuk aslinya dulunya begini nih. Bentuk aslinya gini nih dulu nih. Ini adalah peninggalan dari peradaban Hindu-Buddha. Dan ini yang akan kita bahas sekarang sebetulnya. Ini adalah salah satu peninggalan dari Hindu-Buddha. Yang mana ini sebetulnya berkaitan dengan pelajaran kita yang sebelumnya nih. Yang zaman-zaman batu. Nah, kalau kalian lihat nih ada undak-undakan ini adalah hasil dari akulturasi atau penggabungan dari kebudayaan agama Hindu dengan agama lokal atau kepercayaan lokal, yaitu punden berundak nih. Ini itu silang budaya intinya gitu. Nah,
Ini saya stop dulu ya yang ini. Jadi saat ini kita sebetulnya mau mempelajari, sebentar saya lihat, saya kasih tahu dulu ya. Bentar nih, aduh agak lemot nih internetnya, maaf ya. Bentar ya. Oke. Sebentar ya. Nah, sebentar. Ini agak lemot di komputer saya. Sebentar ya, nge-lag. Biasa komputernya komputer murahan, jadi agak nge-lag jadinya gini. Kan yang lain mah pakai iPad ya. Iya, yang lain mah saya mah ketinggalan. Ada yang pakai iPhone. Saya mah masih pakai handphone Nokia. Nih, sebentar ya. Oke. Nah. Ya, ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari sebetulnya sekarang, yaitu masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ini nanti ini adalah IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai, sebetulnya seperti itu. Kemudian ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah bisa mengelompokkan teori-teori tentang proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian ada juga bisa menjelaskan teori-teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang berikutnya menguraikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dengan tepat. Nanti nih yang di sini yang menguraikan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita akan buat satu persembahan yang mungkin saja bisa didengarkan oleh seluruh orang di dunia. Bentuknya apa? Nanti saya jelasin ya. Kita misteri seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu menjelaskan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dengan tepat. Nah, yang ini nih yang akan kalian buat nih, yaitu membuat sebuah sajian audio podcast melalui aplikasi Anchor. Ada yang tahu podcast apa? Itu yang Pak, kayak yang di Deddy Corbuzier itu Pak. Yang ditanya-tanya itu betul. Pak. Wah benar tuh, benar Sinta. Yang kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier tapi di YouTube ya. Kita nanti bikinnya pakai suara aja. Jadi siaran radio. Kayak siaran radio Pak. Oh betul. Kayak siaran radio, benar Hiro, benar sekali tuh. Nah, jadi nanti kalau misalkan Sinta lagi nyuci baju, bantuin ibu di rumah, atau Hiro lagi ngarit ya, nyari makan buat ternak, tuh bisa tuh sambil dengerin siaran kalian. Nanti teman-teman kalian ini bikin podcastnya, nanti bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja gitu. Rizky misalkan lagi main PS, nah bisa tuh sambil belajar Ki, ya nggak Ki? Kan Rizky suka lah main PS ya, Ki? Wah, hobi saya. Nah, nggak apa-apa Ki, yang penting sambil belajar nantinya. Sebelum ke situ, saya mau menjelaskan dulu kenapa sih agama Buddha kok bisa masuk gitu loh. Agama Hindu dan Buddha tuh bisa masuk ke Indonesia. Nah, sebetulnya agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia ini dari unsur Hindu dulu ya. Yang pertama, ada beberapa teori nih yang dibawa oleh masyarakat India ke Indonesia. Yang pertama adalah teorinya Brahmana. Brahmana itu adalah salah satu kasta tertinggi di ajaran agama Hindu. Nah, ini dikemukakan oleh Van Leer bahwa orang-orang Brahmana atau pemuka agama dari India itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama ke setiap penjuru wilayah Indonesia. Yang kedua, teorinya Satria. Teori Satria itu adalah kasta yang kedua tertinggi setelah Brahmana. Ini dikatakan bahwa dari teori ini beberapa orang di Hindia yang tadinya kalah berperang, akhirnya dia harus pergi dari India dan mencari tempat yang baru, dan ini membawa ajaran agamanya seperti itu. Yang berikutnya adalah teori Waisa. Waisa itu adalah kelas pedagang di India. Nah, yang mana kelas pedagang ini biasanya kan dia dagang ya, keluar dari India. Nah, di sini
dia menyebarkan sambil menyebarkan agama. Kemudian ada juga kelas sudra. Sudra ini kelas yang paling bawah untuk kastanya di India, yang mana dia menyebarkan ajaran agama Hindunya dikarenakan di daerah asalnya sudah tidak mendapatkan tempat. Dia pengen mencari kehidupan yang baru, yang bagus, yang lebih baik lagi. Ada juga teori arus balik. Nih, teori arus balik ada yang tahu nggak? Coba, Epi, ini teori arus balik apa, Pi? Ya Pak, jadi kita itu nggak cuma dapat dari sana, tapi orang kita juga belajar. Kalau nggak salah Pak, itu juga waktu SMP, lupa lagi. Pintar banget Epi, wah pintar sekali nih. Oke, jadi memang benar kata Epi. Jadi teori arus balik itu adalah teori yang mana orang Indonesia langsung datang sana untuk belajar gitu loh. Nah, ini terus ada sumbernya, catatannya ternyata ada dari India. Ini ada kitab Mahanindasa. Ini dia menceritakan bahwa sudah mengenal ajaran agama India sejak abad ketiga ternyata wilayah Indonesia itu. Terus ada juga sumber dari Cina, yaitu dari Fahian. Karena ada kerajaan katanya Tarumanegara di wilayah Jawa. Kemudian ada prasasti-prasasti dan bangunan kuno yang menjelaskan tentang ajaran agama Hindu dan Buddha yang sudah masuk ke wilayah Indonesia. Kalau proses masuk agama Buddha, itu ada nih peninggalannya di Sumatera ada Rupang Buddha. Rupang Buddha tuh yang ini nih. Ini Rupang Buddha. Rupang Buddha tuh adalah batu atau arca Buddha yang sudah banyak tanggal. Jadi bukan utuh ya. Kalau utuh kan ada yang namanya stupa yang kalian kalau lihat di Borobudur ya tuh. Masa nggak ada yang tahu Borobudur? Pasti tahu ya Borobudur mah ya. Udah pasti kalau di Indonesia Raya tuh tiap pagi ada tuh gambar Borobudur. Nah, ini juga sama kayak seperti ini. Nah, ini ada juga bukti bahwa di Kalimantan Timur itu tahun 400 Masehi ada patung Buddha juga yang bergaya Gupta. Ini bentuknya kayak gini nih. Tuh. Nah, dari sini yang tadi saya bilang bahwa bangunan-bangunan itu menyatu dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia, seperti agama Hindu dan Buddha. Dari seni bangunan, seni rupa, sastra. Sastra kan ini mempengaruhi sekali. Akhirnya kita masuk ke zaman apa? Ayo, Deden coba zaman apa setelah mengenal sastra? Kan kita sudah pernah belajar ya? Lupa lagi, Pak. Sedang mengenal Saya aksara tahu Pak, Gimana? sama sejarah. Ya, zaman sejarah atau sudah masuk ke zaman aksara seperti itu. Sudah mengenal tulisan kan? Kalau sejarah kan ada tulisan, berarti sudah masuk zaman sejarah seperti itu. Dan mengenal sistem kepercayaan. Dulu kan orang-orang Indonesia nyembahnya Halal gaib. nah, halal Lubang gaib, pohon, Pak. lubang pohon tuh, bener kata Animisme, Pak. Deden. Gimana ya, Yan? Animisme, dinamisme. Nah, betul, animisme dinamisme yang saya bilang kemarin kan, yang minggu lalu tuh. Nah, ini penyempurnaannya. Bahwa setelah mengenal animisme dinamisme, muncullah ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia seperti itu. Nah, nanti akan saya bagi kelompok nih, karena ada kita mengenal Hindu dan Buddha itu ada kerajaan-kerajaan ya yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita akan membuat sebuah cerita podcast mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Tapi apa sih podcast? Nah, kita lihat dulu nih tayangannya ya. Sebentar ya. Ini agak lama ini. Ini aduh agak lama ya.
Tadi bisa di play ya. Sebentar. Kumaha. Bentar ya. Ini nggak ke play kayaknya nih. Agak lama soalnya nunggunya. Baru hitam. Oke, sebelum itu ada yang pernah dengar podcast mungkin di Spotify? Pernah Pak? Ada mungkin. Oh, pernah. Wah. Ya, nanti kita bikin kayak gitu ya. Jadi nanti kita bikin kelompok. Nah, ini kita play dulu nih. Biar dijelaskan. Bukan saya menjelaskan, tapi orang lain sebaiknya. Biar kalian percaya gitu kan. Ntar ya, ini agak loading kayaknya internetnya. Oke guys, di video kali ini gue pengen coba membahas tentang podcast. Suaranya keluar? Ada suaranya Kecil, nggak? Pak. Kecil ya? Podcast. Kira-kira sejak tahun 2015, video ini gue buat karena menurut gue podcast manfaatnya banyak, tapi nggak terlalu banyak yang tahu atau dengerin. Duh, kok ngetap lagi? Sebentar ya. Bentar ya, ini agak lama ininya. Biasa ini internetnya. Oke guys, di video kali ini gue pengen coba membahas tentang podcast. Gue mulai dengerin podcast kira-kira sejak tahun 2015. Video ini gue buat karena menurut gue podcast manfaatnya banyak, tapi nggak terlalu banyak yang tahu atau dengerin. Jadi podcast itu apa sih? Gampangnya podcast itu adalah siaran radio yang ada di internet. Kalau namanya sendiri diambil dari iPod plus broadcast. Keunggulan pod ini dari siaran radio biasa adalah lo bisa dengerin dimanapun dan kapanpun lo mau. Nggak kayak siaran radio yang lo harus nunggu jadwal siarannya. Dan bedanya lagi kalau radio mungkin biasanya lo dengerin selain buat siarannya, lo dengerin buat lagunya juga kan. Tapi kalau podcast ini ya fokusnya kepada isi siarannya itu, bukan buat lo dengerin musik di sini. Di podcast ini sendiri ada banyak channel yang nantinya bisa lo subscribe. Ya mirip-mirip kayak YouTube gini. Nanti channel-channel ini bakal nge-publish siaran mereka secara berkala. Kalau lo udah subscribe di aplikasi podcast pilihan lo, nanti dia bisa di-download otomatis. Jadi bisa dengerin via offline. Atau kalau lo mau via streaming aja juga bisa. Topik yang dibahas di podcast ini banyak banget. Apapun topik yang lo suka, kemungkinan besar pasti ada podcast yang ngebahas tentang itu. Dari desain, bisnis, startup, teknologi, komedi, film, animasi, game, dan lainnya, apapun itu kemungkinan besar ada. Nah, gimana sih cara dengerinnya? Pertama, kalau kamu pakai iOS. Di iOS udah ada aplikasi bawaannya. Namanya ya podcast. Kalau lo mulai dengerin, pakai ini aja nggak masalah. Kelebihannya dia bisa langsung sinkron di iTunes dimanapun kalau lo punya beberapa iDevice. Ya, oke. Nah, untuk membuat podcast ini kita nanti membagi kelompok dulu nih, supaya nanti kita bisa membuat podcast. Nah, sebelum membuat podcast nanti kita bagi kelompok dulu nih. Ada kelompoknya berdasarkan sesuai dengan kerajaan nih. Nanti dibagi-bagi ya, jangan cowok semua, cewek semua nih. Kita bagi-bagi. Butet dengan Rizky ya, Butet. Yayan dengan Epi. Siap Pak. Hiro dengan Utari, Hiro. Siapa? Oke, Deden dengan Riri. Deden dengan Riri. Pak maaf Pak, waktunya habis Pak. Oh gitu, oh ya maaf. Aduh, iya ya, bentar lagi pulang ya. Aduh, ya terima kasih. Jadi nanti kita minggu depan ini sudah dibagi kelompok dan kita akan membuat yang namanya podcast. Nah, apa yang dibahas nanti ini mengenai berdirinya kerajaan. Jangan lupa minggu depan kita bikin podcast, bawa laptop, handphone untuk alat perekam. Nanti minggu depan saya bagikan LKPD-nya untuk mengerjakan podcastnya itu apa saja yang harus dibahas seperti itu ya. Nanti kita bikin naskahnya juga minggu depan. Ya,
Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan saya di pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.